Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Jumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mengucapkan salam revival bersama dengan saya. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Kiranya makin hari kita makin diubahkan oleh Tuhan, kita makin berkarya karena rasa antusias dan kerinduan kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan membaca Alkitab kita hari ini di dalam Amsal 14 ayat 29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah tentang sabar, ya, seperti di dalam pembacaan kita di Amsal 14 ayat 29 ini. Sabar ini juga adalah merupakan salah satu dari buah-buah roh yang kita dapat pelajari. Selain ada mengasihi, lemah lembut, ya, penguasaan diri, ada salah satunya juga adalah tentang kesabaran ini. Nah, mengapa kita anak-anak Tuhan juga patut belajar bagaimanakah kita hidup bersabar, bagaimanakah kita juga harus menjalani kehidupan ini dengan sabar, apalagi diperhadapkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dikatakan dalam ayat tadi, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu, yang seringkali cepat membangkitkan emosi kita atau cepat membangkitkan amarah kita. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa kesabaran itu justru akan menjadi berkat bagi kita. Kalau kita menjadi orang yang berpribadi sabar, maka ada hal-hal yang positif yang justru Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sabar itu artinya kalau di dalam beberapa terjemahan di dalam Alkitab, di sana adalah bijaksana, tidak cepat marah, dapat menahan diri, ya. Nah, dari arti di atas, Bapak Ibu, bahwa orang yang sabar itu bukan orang yang tidak pernah marah, atau bukan orang yang tidak pernah emosi. Tentu saja sebagai manusia kita pernah jatuh bangun, pernah marah, pernah emosi, ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat dari arti sabar ini adalah bijaksana, tidak cepat marah, dapat menahan diri. Artinya bahwa orang yang sabar itu mungkin dia juga pernah marah, tetapi marah yang seperti apa? Marahnya tidak akan mendatangkan kerugian, ya. Marah karena mungkin ada sesuatu kesalahan yang diperbuat oleh orang lain, itu juga tidaklah salah, ya. Tetapi cepat marah karena hal-hal yang tidak terlalu berfaedah atau cepat marah karena hal-hal yang tidak penting, itu bisa merusak kepribadian kita, juga justru bahkan merusak nama baik kita. Dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dikatakan di sini bahwa orang yang sabar, orang yang dapat menguasai diri itu adalah seperti dikatakan seperti seorang pahlawan. Tidak ada seorang pun yang akan disebut pahlawan jikalau orang tersebut tidak pernah mengalami atau terlibat di dalam sebuah peperangan, Bapak Ibu, ya. Yang disebut sebagai pahlawan, dia itu sebabnya kalau di dalam negara kita, bangsa Indonesia, pahlawan-pahlawan yang sudah gugur, mereka yang sudah berjuang, mereka berperang dan mendapatkan kemenangan sehingga bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan sampai saat ini. Orang-orang yang disebut pahlawan juga disebut orang-orang yang berjasa atau melakukan hal-hal yang penting, ya, sehingga dia melakukan nilai yang bisa mendapatkan nama, baik itu bagi negara atau mungkin bagi sebuah perusahaan atau bagi keluarga, Bapak Ibu, ya. Dia juga bisa disebut sebagai seorang
pahlawan. Tetapi yang jelas bahwa yang namanya pahlawan dia tetap ada perjuangan, ada peperangan. Itulah sebabnya bahwa orang-orang yang sabar, yang disebut orang sabar, bukan berarti mereka tidak pernah mengalami tantangan untuk dia emosi atau untuk dia marah ya. Tetapi orang yang sabar dia tetap memiliki kebijaksanaan. Kalaupun dia marah, marahnya tidak akan mendatangkan kerugian, tetapi marah yang mendidik orang untuk hidup di dalam kebaikan. Ciri-ciri orang sabar adalah dia memiliki sifat tidak egois. Segala sesuatu yang dikerjakan bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kebaikan semua orang atau untuk kebaikan banyak orang ya. Orang yang sabar juga memiliki sifat pemaaf. Ketika mungkin ada orang yang sudah berusaha melakukan hal yang terbaik tetapi toh dia tetap melakukan kesalahan, maka orang yang sabar dia bisa memaafkan atau mudah memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Kemudian bahwa orang yang sabar juga selalu berpikir sebelum dia bertindak. Dia tidak akan terburu-buru, dia akan berpikir sedemikian rupa supaya di dalam tindakannya itu tidak akan mendatangkan celaka atau merugikan orang lain. Dia tahu bahwa setiap tindakan manusia itu pasti akan ada konsekuensinya. Itu sebabnya kalau orang yang sabar, dia akan sangat berhati-hati ketika dia bertindak atau melakukan segala sesuatu. Bahkan untuk bicara pun dia akan mengatur, dia akan berpikir kira-kira perkataan saya ini baik atau tidak. Kira-kira perkataan saya ini menyenangkan orang atau justru menyakiti hati orang. Ya, jadi semua dipikirkan. Lalu juga selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Firman Tuhan juga memberikan nasihat kepada kita kan, bukankah berkata hendaklah kamu saling mendahulukan ya, saling mendahulukan orang lain. Itu artinya kita tidak selalu menomorsatukan diri sendiri. Tetapi orang yang sabar dia tidak menonjolkan diri ya. Dia bisa juga menerima kekurangan orang lain. Sehingga waktu melihat kesalahan orang atau melihat kekurangan orang, yang keluar bukanlah perkataan yang justru melemahkan, tetapi dia justru akan menyatakan sebuah perkataan-perkataan positif untuk membantu orang-orang yang lemah itu justru menjadi bersemangat untuk mengambil tindakan kemajuan di dalam setiap tindakan-tindakannya. Dalam Roma 12 ayat 17b sampai 18 di sana dikatakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Setiap hari kita dipertemukan dengan banyak orang. Kalau yang di dalam lingkup yang terkecil pasti bangun pagi ya, kita bangun tidur ketemu dengan keluarga. Setelah kita keluar dari pintu rumah kita bertemu tetangga mungkin. Bagi anak-anak yang sekolah bertemu dengan teman-teman, bagi ibu-ibu mungkin yang harus pergi ke pasar bertemu dengan orang-orang di pasar atau bertemu dengan teman-temannya. Waktu ke gereja bertemu dengan saudara-saudara seiman. Tetapi Bapak Ibu, bahwa pertemuan-pertemuan kita dengan orang lain ini juga tidak mungkin tidak pernah mengalami yang namanya salah pengertian atau mungkin perbedaan pendapat, sehingga ada sedikit rasa tidak enak satu sama lainnya ya. Tetapi waktu kita diberikan firman Tuhan ini, bagaimanakah kita mau atau disebut sebagai orang yang bersabar, maka kita juga harus belajar memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri kita. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita ini memiliki berbagai macam sifat yang berbeda-beda. Tentunya kita juga karena melihat, bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakter, maka kita akan belajar menghadapi mereka dengan penuh kesabaran ya. Mengapa kita harus bersabar? Yang saya catat yang pertama adalah karena kita hidup selalu bersama dengan orang lain. Orang-orang yang kita hadapi tidak semuanya sempurna. Orang-orang yang kita hadapi tidak semuanya pandai ya. Orang-orang yang kita hadapi tidak semuanya punya intelektual yang tinggi. Terkadang
cara kita berbicara dengan orang lain berbicara itu juga bisa menimbulkan sedikit permasalahan Bapak Ibu ya. Sehingga satu sama lain menjadi memiliki perasaan yang tidak enak, atau bahkan yang salah satunya tersinggung, dia bisa marah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita belajar bersabar, hidup dengan orang lain yang mungkin karakternya berbeda dengan kita, cara bicaranya berbeda dengan kita, kita masih bisa menerimanya karena kita memiliki penguasaan diri. Yang kedua, mengapa kita harus bersabar? Dengan sabar itu akan menolong kita untuk mencegah kesalahan. Karena kita tidak terburu-buru dalam bertindak, tidak terburu-buru dalam berbicara atau berkata-kata, maka hal itu akan melatih kita untuk mengurangi dari kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Itu bisa terjadi, tetapi dengan kesabaran, pengendalian diri, penguasaan diri itu akan melatih dan menolong kita untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi. Berikutnya, dengan sabar menolong kita juga untuk rendah hati ya. Orang yang sabar dia tidak akan menonjolkan diri atau memberikan namanya untuk dipopulerkan ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang tahu apa manfaat dari kesabaran itu, maka kita pasti akan belajar menjadi pribadi-pribadi yang bersabar. Karena itu Bapak Ibu, bahwa orang yang sabar itu dia akan bertanggung jawab, dia akan mengerjakan apa yang dipercayakan dengan ketekunan, dengan ketulusan. Karena apa yang dikerjakannya adalah merupakan kesempatan untuk dia terus mengalami kemajuan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup dengan hati yang dipenuhi dengan kesabaran. Karena Tuhan juga sudah terlebih dahulu sabar dengan kita. Kalau Tuhan tidak sabar, dia tidak akan mengampuni kita. Kalau kita sadar Tuhan terlebih dahulu berbuat sabar kepada kita, maka waktu kita melihat atau bertemu dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita atau yang tidak melakukan seperti yang tidak kita inginkan sehingga itu menyakiti hati kita, maka kita masih bisa menerimanya karena kita sadar Tuhan pun sabar kok dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya mari kita terus belajar bersabar dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita maupun menghadapi situasi dan keadaan, menghadapi pekerjaan, karena bersabar itu pasti akan mendatangkan berkat tersendiri bagi kita orang yang percaya. Roma 2 ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kesabaran Tuhan itu adalah merupakan memberikan kesempatan supaya kita berubah, bertobat. Demikian juga hati kita mau seperti hatinya Yesus, memiliki kesabaran. Kalau ada orang-orang di sekitar kita mungkin belum berubah, Tuhan menuntut kita untuk supaya kita juga menuntun dia, membimbing dia supaya dia juga berubah, mengalami pertobatan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi rema dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya, sehingga Bapak Ibu diberkati dan dikuatkan setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa secara khusus ataupun menyampaikan sebuah kesaksian, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita akan bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendorong di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik dan selalu baik. Karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Karena pengampunan-Mu, karena kesempatan yang Kau berikan
karena anugerah-Mu, maka kami boleh menikmati hidup ini Bapa. Ajar kami agar kami juga menjadi pribadi-pribadi yang bersabar seperti Engkau yang memberikan teladan bagi kami, karena Engkau yang sudah terlebih dahulu berbuat sabar kepada kami sehingga kami diberikan kesempatan atas pengampunan dosa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk mereka juga menerima firman ini, menjadikan firman itu sebagai makanan rohani dalam kehidupan mereka setiap hari. Umat-umat-Mu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tolonglah umat-umat-Mu GPDI LCD ya Tuhan, untuk terus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terima kasih. Kami bersyukur terima firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.